Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang salat sunnah atau salat tatawwu'. Dan di sini kata beliau wahya ala khamsah adrub, ada 5 salat sunnah itu. Yang pertama kata beliau jenisnya namanya sunnah rawatib, as-sunan ar-rawatib. Salat sunnah rawatib ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau ada 10 rakaat yang kalau kalian jaga, hafiztuhunna min Rasulillah. Ada 10 rakaat yang saya hafal, yang saya ingat, yang itu Rasul ajarkan kepada saya. Apa itu salat sunnah rawatib itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. Itu kerjakan di rumah, kata beliau. 2 rakaat setelah isya juga di rumah. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Dan kemudian kata Ibnu Umar disebutkan juga bahwa Hafsah menceritakan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tala al-fajr, ketika fajar terbit dan muazin azan al-muazin, muazin mengumandangkan azan, maka beliau sholat rakaatain. Itu sholat sunnah. Wahuma akadahuma. Jadi itu yang paling dianjurkan, paling ditekankan. Yastahab ya takhfifuhuma, dan kemudian disunnahkan untuk dikerjakan dengan ringkas ataupun bacaannya itu bacaan yang pendek, ringan. Dan kata Rasul, kata beliau fa'alahuma fi al-bait afdal, fi'luhuma fi al-bait afdal. Jadi ngerjain salat sunnah qabla subuh di rumah itu lebih utama. Wa kadzalika rakaatul maghrib. Nah, termasuk juga salat tadi ba'diyah ya, ba'diyah maghrib. Itu jenis pertama namanya rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Nah, kemudian ad-darbus tsani yang kedua jenisnya namanya salat witir. Kapan pelaksanaan salat witir? Waktunya adalah baina shalah isya wal fajr. Ketika kita sudah masuk isya gitu kan. Ketika kita selesai salat isya, kemudian menunggu fajar. Nah, disitulah waktunya pelaksanaan salat witir. Wa aqalluhu rakaah. Minimal dikatakan kita salat witir itu jumlah rakaat minimal paling sedikit 1 rakaat, yang paling banyak 11. Jadi 11 rakaat itu yang paling banyak. Wa adnal kamal, kemudian yang paling sedikit untuk mendekati sempurna gitu kan. Istilahnya kalau 1 ya oke, bisa, tapi kalau yang ditambah dikit jadi 3 yaitu lebih afdol gitu. Tentu lebih mendekati sempurna dengan taslimatain, berarti 2 kali salam. Ya, 2 rakaat salam, 1 rakaat lagi salam. Kemudian yaqnut fi salisah, di rakaat ketiga kita baca kunut. Berarti kapan bacanya? Ba'da ruku, setelah ruku baca kunut. Itu witir. Ad-darbu as-salis. Yang ketiga jenis salat sunnah itu namanya sunnah mutlak, tatawwu al-mutlak. Nah, ini dikatakan kalau membandingkan fadilah tatawwu al-lail, salat sunnah mutlak di malam hari itu lebih afdal daripada yang siang hari. Kemudian yang nisful akhir afdal minal awal. Malam itu kalau dibagi 2, maka pertengahan kedua malam yang terakhir itu lebih afdal ketimbang pertengahan malam yang pertama. Kemudian salatul lail masna. Teknisnya untuk pelaksanaan salat malam itu 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, nanti tambah lagi 2 rakaat dan seterusnya. Wa salatul qaid ala nasi min salati al-qaim. Jadi kalau misalkan kita salatnya itu sambil duduk, ya ngerjain salat sunnahnya. Ini kan kita pembahasan salat sunnah. Sambil duduk boleh, walaupun Anda nggak sakit. Walaupun Anda bisa berdiri, tapi nanti pahalanya dapatnya cuma setengah dari orang yang berdiri. Al-darbur rabi', yang keempat jenisnya matusan lahu al-jamaah. Nah, ini bicara tentang salat sunnah yang memang dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Ada 3. Salah satu anwa. Ahaduha yang pertama tarawih. Itu salat tarawih itu adalah 20 rakaah ba'dal isya fi Ramadan. Jumlahnya tarawih itu berapa? Di sini dikatakan ternyata 20 rakaat setelah isya di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya istilahnya sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu istilahnya tarawih.
Dan itu dianjurkannya kapan? Dikerjakannya berjamaah. Yang kedua, sholatul kusuf, yaitu sholat terjadi gerhana matahari atau bulan, ya. Fa idza makasafat syams awil qamar, baik itu bulan atau matahari, maka dianjurkan manusia untuk segera melaksanakan sholat. In habbu jama' wa in habbu afradan. Kalau mau jamaah boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Fayukabbir. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan teknis sholat kusuf atau sholat gerhana itu. Baca takbir, kemudian yaqra Fatihah, baca Fatihah, dan baca suratnya itu disunahkan surat-surat yang panjang. Kemudian yarka ruku'an tawilan. Rukunya juga sama, panjang bacaannya. Ya, lama rukunya. Habis itu yarfa, berarti i'tidal, bangkit dari ruku, yaqra al-Fatihah, kita baca Fatihah. Kemudian berarti nggak langsung sujud, baca Fatihah dulu, kemudian baca surat yang panjang lagi, duna lati qablaha, yang secara durasi kalau kita bandingkan dengan bacaan ayat yang pertama lebih pendek tentunya. Summa yarka fa yatil duna lati qablah. Nah, kemudian dia ruku panjang juga, tapi nggak sepanjang yang pertama tadi. Summa yarfa, tidak lagi. Kemudian summa yasjud sajdatain tawilatain. Sujud, 2 kali sujud, dan satu sujudnya panjang-panjang. Habis itu yaqumu fa yaf'al misl zalik. Jadi, berarti dalam satu rakaat ada 2 kali baca Fatihah, ada 2 kali baca surat, ada 2 kali ruku. Nah, baru kemudian diulangi dengan yang sama, fatakunu arba rakaat wa arba sajadat. Nah, makanya jadinya nanti ada 4 istilahnya? 4 ruku ya. Karena rukunya di satu rakaat itu ada 2 dan sama jadinya, sujudnya juga ada 4. Harusnya kan ruku itu jumlahnya setengah dari sujud ya. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah yang dianjurkan jamaah itu adalah sholat istisqa. Kita minta hujan. Kemudian kalau ini kapan terjadi? Kemudian kalau ini terjadi ketika tanah mengering, ya hujan juga sudah lama tertahan tidak turun, maka yang disunahkan kita menuju ke tanah lapang bersama imam, mutakhasyi'ina mutabadzilin, dalam kondisi benar-benar merendah, dalam kondisi benar-benar khusyuk tunduk kepada Allah, mutazallilin mutadarri'ina. Dan kita benar-benar berharap sekali. Fayusalli bihim rak'ataini ka salatil Id. Dan imam mimpin salat 2 rakaat seperti salat Id, seperti salat hari raya. Summa yakhtub, habis itu dia khutbah wahidah, 1 kali khutbah katanya. Nah, kemudian habis itu di situ ketika khutbah itu ya, ketika salat juga itu dianjurkan apa? Memperbanyak istighfar, baca ayat-ayat yang di situ ada perintah terkait dengan istighfar. Nah, kemudian mereka membalikkan yuhawil nas, yaitu membalikkan rida, selendang mereka, ardiyatahum, jadi selendangnya itu dibalik. Jadi yang bagian dalam di luar, bagian luar di dalam. Ya, ini untuk menunjukkan kehinaan diri, kerendahan diri, wa in kharaja, dan juga optimisme bahwa Allah akan segera membalikkan keadaan susah mereka menjadi keadaan yang lebih baik. Nah, kemudian kharaja ma'ahum ahlul zimmah lam yumna'u wa yu'marun anfaridu 'anil muslimin. Kalau kemudian ahlul zimmah ya, ingin ikut salat, maka enggak boleh kita larang. Ya, silahkan gitu kan. Nah, tapi kemudian mereka disiapkan tempat sendiri, itu terpisah dari kaum muslimin. Kemudian darbul khamis. Darbul khamis itu apa? Nah, tadi kita bahasnya sholat sunnah, tapi kenapa di sini dikatakan sujud tilawah? Wahya arba'asyarah sajadah. Jadi di sini merupakan 14 sujud, kata beliau, sujud tilawah. Nah, ini ada khilaf memang di kalangan para ulama, apakah nanti sujud itu sama dengan sholat atau bagaimana? Kenapa dimasukkan ke pembahasan sholat? Nanti ada kajian lebih khusus, tapi di sini kita hanya menjelaskan apa yang tertuang di sini ya. Ini ada 14 sujud atau 14 tempat sujud di Al-Hajj minha isnatan. Jadi kan ayat sujud sajadah itu kita lakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah dibaca. Nah, di surat Hajj, Al-Hajj itu ada 2. Kemudian disunahkan sujud litali wal musami' duna as-sami. Jadi orang yang membaca
itu disunahkan sujud, kemudian juga yang memperdengarkannya mustami duna asami. Tapi orang yang nggak sengaja dengar itu katanya nggak disunahkan untuk sujud. Wa yukabbir idza sajada wa idza rafa'a ra'sah summa yusallim. Nah, kalau di sini kata beliau teknisnya sujudnya itu adalah ketika mau sujud takbir Allahu Akbar, dan ketika mengangkat kepala juga takbir, kemudian salam. Ini beliau menjelaskan teknis sujud tilawah. Bukan sujud sajadah ya. Ya, sujud sajadah, Jadi dia punya beberapa istilah penamaan. Jadi kalau yang kita sudah bahas sebelumnya sujud sahwi karena lupa. Baik, nanti ada waktu-waktu yang terlarang. Itu kita akan bahas di video berikutnya insyaallah. Silakan disimak video selanjutnya.